Baik Sobat TV UNAS, saat ini saya sedang berada di Jakarta International Stadium yang sedang dibangun di Papangga, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dapat dilihat pemirsa di belakang saya, saat ini progres pembangunan sudah mencapai 96%, di mana stadion ini merupakan satu-satunya stadion di Asia Tenggara yang memiliki atap dapat dibuka tutup dan juga sudah berstandar internasional, yaitu mengikuti standar FIFA. Dan juga dalam stadion ini terdapat 2 LED untuk scoring board yang mempunyai ukuran 30 kali 20 meter. Dan luas stadion ini mencapai 221.000 meter atau 22,1 hektar yang dapat menampung 82.000 penonton dengan 82.000 single seat. Untuk single seatnya sendiri ini masih ada beberapa yang belum terpasang di beberapa bagian tribun. Dan ada 3 tingkat tribun yang ramah disabilitas untuk para pengguna disabilitas. Untuk atap stadion ini sendiri memiliki ciri khas Betawi, yaitu loreng-loreng yang menggambarkan macan kemayoran. Serta dalam stadion ini juga sudah berteknologi canggih untuk audio dan videonya, di mana menggunakan prosound dengan suara akustik dengan minimum 100 dBA dan tak kurang dari 105 dBA. Lahan parkirnya sendiri mempunyai konsep green building level platinum yang bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, di mana sudah terintegrasi LRT dan MRT yang ada di Jakarta, dan diharapkan masyarakat dapat menggunakan transportasi umum untuk menuju Jakarta International Stadium ini. Karena lahan parkir Jakarta International Stadium ini hanya mampu menampung sebanyak 1.200 kendaraan. Baik Sobat TV UNAS, untuk informasi yang lebih jelas mengenai pembangunan Jakarta International Stadium ini, saat ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Rizky Fauzi selaku manajer konstruksi pembangunan Jakarta International ini. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah Mbak Putri. Baik Pak, untuk desain Jakarta International Stadium ini itu terinspirasi dari apa ya Pak? Untuk desain Jakarta International Stadium ini mengadopsi dari beberapa stadion di dunia ya. Seperti di Allianz Stadium terkait RAM-nya kita adopsi, seperti di Tottenham Hotspur Inggris juga terkait hospitality juga kita adopsi, dan beberapa stadion lainnya yang memang sudah menjadi stadion modern. Diharapkan stadion ini bisa menjadi stadion modern pertama di Indonesia. Dan juga ini sejak kapan ya Pak dimulai pembangunannya dan membutuhkan waktu berapa lama? Kita mulai start pekerjaan itu di September 2019. Saat ini sudah jalan kurang lebih di 2 tahun. Insya Allah di Maret 2022 kita dapat melakukan serah terima pekerjaannya dari kontraktor. Dan untuk pekerjanya sendiri itu berjumlah berapa Pak? Pekerja itu periodik ya, tambah kurang mengikuti pekerjaan atau scope yang memang harus diselesaikan. Per Januari minggu ketiga ini pekerja kita sampai di 2.800 pekerja. Memang ada tren menurun karena memang pekerjaannya sudah banyak yang selesai. Kita peaknya itu bisa sampai 5.000 awal-awal pekerjaan, 4.000, 5.000 itu bisa, tapi ini sudah menurun terkait pekerjaan finishing. Tapi kita harapkan bisa meningkat kembali agar pekerjaan finishing ini kan kecil-kecil nih, waktunya lama, bobotnya juga sedikit, tapi kalau misalnya tidak selesai nggak enak dilihat gitu, sehingga kita butuh manpower yang lebih banyak lagi untuk menyelesaikan pekerjaan finishing. Terkait kendalanya Pak dalam pembangunan Jakarta International Stadium ini Pak? Kalau kendala sih dari tim proyek lebih ke tantangan ya, untuk tantangannya ya, seperti ketika kita di awal-awal pandemi Februari 2020 itu proyek kita start sebelum pandemi, masuk pandemi. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana merunning pembangunan yang mega proyek ya di tengah pandemi. Nah ini rencana aksi terkait pandemi dan pembangunan ini harus sinkron. Mulai dari ya tadi ketika awal-awal wave pertama banyak yang positif. Ini bagaimana kita sirkuler melakukan isolasi pada area pelaksanaan agar pembangunan tetap berjalan, namun tren positif, tren COVID dapat kita kendalikan. Nah, salah satunya itu kerja ini semua kita tinggal di proyek ya, kita fasilitasi mulai dari hospitality-nya,
rumahnya, tempat tinggalnya, makan, akomodasi dan juga insentif ketika melakukan pembangunan di masa pandemi. Ya alhamdulillah kita tidak ada menstop pekerjaan itu tidak ada. Kita lebih waktu awal-awal itu lebih slow down, terfokus kepada sisi yang memang harus dikejar dan alhamdulillah selama pandemi kita masih terus jalan. Baik Pak, nah untuk Jakarta International Stadium ini kan memiliki hal menarik ya Pak, itu ada Sky View Deck, pemandangan langit. Betul. Itu dapat dilihat dari ketinggian berapa dan view apa saja yang dapat terlihat nantinya Pak? Sky View Deck itu ya memang salah satu fitur yang andalan dari Jakarta International Stadium. Berada di ketinggian 72 meter di atasnya fasad kita dengan dimensi itu di 3 meter kali 3 meter memutari keliling lapangan sehingga nanti pengunjung dapat menikmati pemandangan di Jakarta Utara khususnya ya, di sisi utara bisa melihat view sea view langsung bisa melihat laut. Sisi timur itu bisa melihat Danau Cincin yang bersih yang memang sangat berdekatan dengan kawasan Jakarta International Stadium. Di sisi barat juga bisa melihat ram barat kami, plaza barat kami yang nanti akan terintegrasi ya dengan transportasi umum mulai dari Transjakarta saat ini sudah beroperasi. LRT Jakarta juga nanti akan ada plan membangun stasiun di sana dan juga KRL yang nanti akan ada stasiun di sana. Sisi selatan itu lebih ke residensial, bisa terlihat di Sky View Deck. Baik Pak, kalau untuk panel surya sendiri itu kan ada di atap ya Pak, itu nantinya memang ditaruh di atap atau akan dipindahkan ya Pak? Ya, untuk solar cell ini adalah salah satu item untuk pemenuhan green building ya. Jadi pada aspek green building kita mengincar green building yang paling tinggi di Platinum kurang lebih 80 poin. Salah satu penilaiannya adalah konservasi energi sehingga kita menerjemahkan pengertian konservasi energi itu menggunakan teknologi solar cell yang diharapkan dapat menghemat listrik kurang lebih di 3,5 sampai 4% dari listrik stadion ini dapat tercover dengan menggunakan solar cell sebanyak 1030 unit di sisi barat dan timur. Dan memang rencananya dan plan dan saat ini sudah dipasang itu memang berada di atas metal sheet kita di atap kita. Untuk perkiraannya sendiri ini Jakarta Stadium Internasional ini akan selesai kapan ya Pak? Based on kontrak dengan kontraktor, pekerjaan ini akan selesai di Maret 2022 dengan serah terima pertama, selanjutnya dilanjutkan masa pemeliharaan 1 tahun dan baru serah terima kedua. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan informasinya. Baik, terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Saya Putri Adistianingrum dan juru kamera Faki. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.